Sejarah sering salah menilai sosok ini. Ia sering dianggap lemah atau bahkan naif dalam permainan politik tingkat tinggi. Padahal dialah orang yang rela hancur reputasinya demi menghentikan sungai darah yang mengalir di antara kaum muslimin. Kita kembali ke masa-masa paling kelam dalam sejarah Islam, pertempuran Siffin, di mana pedang saudara seiman saling beradu dan tangisan umat memecah langit padang pasir. Di tengah kekacauan ini, sebuah keputusan besar harus diambil. Sebuah keputusan yang kelak akan menjadi fitnah sejarah terbesar bagi seorang sahabat mulia. Ketika kehancuran total sudah di depan mata, sebuah seruan damai muncul. Mushaf-mushaf Al-Quran diangkat di ujung tombak. Sebuah simbol untuk kembali kepada hukum Allah dan menghentikan pertumpahan darah. Ini bukan sekedar taktik perang. Ini adalah jeritan putus asa untuk menyelamatkan sisa-sisa persaudaraan. Disinilah peristiwa tahkim atau arbitrase bermula. Kedua belah pihak sepakat untuk mengirimkan wakil terbaik mereka, bukan untuk beradu pedang, melainkan beradu hikmah demi masa depan umat yang sedang terkoyak. Dari pihak Ali bin Abi Thalib, terpilihlah Abu Musa al-Asy'ari. Sejarah mencatat, beliau bukanlah seorang politisi licik yang haus kekuasaan. Beliau adalah seorang ahli ibadah, qori Al-Quran yang suaranya melembutkan hati, dan sosok yang sangat takut kepada Allah. Banyak yang bertanya, mengapa sosok yang lurus dan zuhud ini yang dikirim ke medan perundingan yang penuh intrik? Jawabannya sederhana, karena yang dicari adalah ketulusan, bukan kemenangan politik. Abu Musa menerima amanah ini bukan untuk memenangkan satu kubu, melainkan untuk memenangkan keselamatan darah kaum muslimin. Di Dumat Al-Jandal, dua sahabat Nabi bertemu. Abu Musa al-Asy'ari dengan ketulusan hatinya dan Amr bin al-As dengan kecerdasan diplomatiknya. Narasi populer sering menggambarkan pertemuan ini sebagai arena tipu daya di mana si lugu dikalahkan oleh si cerdik. Namun, mari kita lihat lebih dalam. Diskusi mereka berhari-hari bukan tentang siapa yang lebih hebat, tapi tentang bagaimana mengembalikan urusan pemilihan pemimpin kepada syura, kepada suara umat, agar legitimasi kepemimpinan kembali murni tanpa bayang-bayang perang saudara. Saat pengumuman tiba, Abu Musa al-Asy'ari maju lebih dulu. Dengan suara lantang, beliau melepaskan jabatannya dan jabatan khalifah saat itu, ibarat melepaskan cincin dari jarinya. Tujuannya satu, nolkan semua. Biarkan umat memilih kembali pemimpin mereka dengan bebas. Ini adalah langkah ijtihad yang sangat berani. Beliau tidak sedang ditipu. Beliau sedang berkorban. Beliau rela melucuti kekuasaan dari pihak yang diwakilinya demi menciptakan tanah datar bagi perdamaian. Sebuah konsep riset total agar tidak ada lagi dendam yang tersisa. Banyak riwayat sejarah yang lemah yang ditulis oleh para pendongeng di masa kemudian menuduh Abu Musa telah ditipu mentah-mentah oleh Amr bin al-As. Seolah-olah sahabat Nabi yang mulia ini tidak memiliki akal. Padahal
Para ulama peneliti sejarah menegaskan bahwa Abu Musa bertindak berdasarkan prinsip syariah yang kuat, mendahulukan maslahat, kebaikan umum di atas segalanya. Beliau tahu risiko politiknya, tapi beliau lebih takut kepada hisab Allah jika perang terus berlanjut. Bukan kebodohan, melainkan ketakwaan tingkat tinggi yang membuatnya mengambil langkah yang tidak populer itu. Setelah peristiwa Takim, ketika fitnah dan caci maki mulai bertebaran, Abu Musa memilih jalan sunyi. Beliau menarik diri dari pusaran politik yang mematikan. Ia tidak membela diri, tidak membuat pasukan tandingan, dan tidak membalas fitnah dengan fitnah. Sikap diamnya adalah emas. Beliau menghabiskan sisa hidupnya dengan mengajarkan Al-Quran dan beribadah, meninggalkan dunia yang penuh intrik. Baginya, kebenaran sejati tidak perlu diteriakkan di pasar-pasar politik, karena Allah Maha mengetahui isi hati hambanya. Hari ini, kita perlu membaca ulang sejarah dengan hati yang jernih. Abu Musa al-Asy'ari bukanlah korban kebodohan, melainkan pahlawan perdamaian yang disalahpahami. Ijtihad beliau di peristiwa Tahkim mengajarkan kita bahwa terkadang mengalah demi persatuan umat jauh lebih mulia daripada menang di atas tumpukan mayat saudara sendiri. Semoga Allah merahmati Abu Musa al-Asy'ari, membersihkan nama baiknya, dan menempatkannya di surga tertinggi bersama Rasulullah. Inilah kebenaran di balik Tahkim yang sesungguhnya.